sebelum, selagi, sesudah. Ada 3 adat jima. Sedangkan amal salah satu lati qabla batakotimul mula abah, yaitu adapun adat 3 sebelum melakukan jima, diantaranya adalah mula abah. Apa sih mula abah? Mula abah itu artinya merayu, memeluk, mencium, pemanasan. Nah, mula abah sunnah hukumnya ya. Jadi kalau nggak ada pemanasannya, jadi kesunahannya ini apa rugi. Harus pemanasan. Kalau langsung telanjang nggak dapat pahala mula abah, nggak dapat. Sedangkan pahala memegang, merayu, memeluk luar biasa. Pertama apa? Kata Allahu lahu hasanatin, dikasih 1 kebaikan. Wa maha anu syiatin, dihilangkan 1 keburukan. Walahu darajatin, ditaikkan 1 derajat. Tuh, cuman merayu-rayu, memegang doang. Tuannya udah, iya, luar biasa. Yang pertama, sebelum melakukan jima itu haruslah mula abah. Mula abah lihat tiba qalbu zaujati, yaitu intinya mula abah adalah supaya hati si istri gembira, senang, bergairah. Itu inti dari mula abah. Tadinya istri ogah-ogahan, nggak mau, pasti pegang-pegang, ya, pasti rayu-rayu sambil dipeluk-peluk, diusap-usap, jadi mau. Gitu. Intinya supaya bergairah si istri. Selain bergairah, kalau sudah bergairah si istri, wayat syarah muradaha hatta ija nafsuha, sehingga ketika si istri bergairah, maka napas si istri pun tergesa-gesa. Napas si istri, intinya mula abah itu merayu supaya napas si istri tergesa-gesa. Setelah tergesa-gesa napas si istri, wa kasara falaqaha wa talabatu tazama, maka jantung si istri berdetak kencang. Dahuk. Itu inti mula apa? Ya. Jadi sunnah supaya kalau istri udah bergairah, jadi ngerasa enak. Tapi kalau istri udah lemas, mau di ngapa-ngapain juga ada segen. Tapi kalau istri udah bergairah, maka senang hati. Itu bahasanya. Suruh miring, musek. Kata harus mula abah. Ya. Yang pertama itu harus mula abah. Yang kedua, sebelum melakukan jima adalah mura'atul halal jima falayatiha. Si suami tidak boleh melakukan jima dalam keadaan sujud. Jadi bahasa ini sebelum melakukan jima sama senggama beda. Kalau senggama mah udah dimasukin antara jakar sama vagina, kalau jima mah baru pemanasan. Jadi kalau bahasa ini mah udah sujud, lalu kita di atas sambil nyekel susu. Makruh hukumnya. Nggak boleh nyuruh si istri sujud, tapi dalam posisi lo dimasukin antara jakar sama vagina. Belum, baru pemanasan. Makruh untuk si istri suruh sujud, posisi seperti sujud. Tuh, makruh. Kayak ditongengin gitu, iya. Lalu awala jambiha, atau jimah dari samping. Tuh, nyiumnya dari samping. Kita menyium apa? Samping dia di samping, kita samping menyium apa? Dari samping sama-sama nyamping. Itu makruh hukumnya. Awas makruh tuh.
Itu keseringan tuh orang nyindir samping tuh. Makruh padahal. Kenapa makruh? Lantaran makruh, awas. Lantaran makruh karena li'anna zalika yursi wa ja'al hasyirati wa la yaj'aluha. Lantaran makruh sebab bisa menyebabkan sakit lambung. Sebab tapi belum sakit, baru sebab doang. Mungkin dapat berapa bulan atau berapa minggu. Tuh, bahasa ini kalau sebab mah nggak langsung dia sakit. Iya. Selain si istri menyebabkan sakit lambung, maka si istri bisa menyebabkan sakit rahim. Antara makruh. Kalau makruh mah pasti ada sebab akibatnya, kecuali sunnah nggak ada yang sebab akibatnya kalau sunnah mah. Tapi kalau makruh mah ada sebab akibatnya tadi. Mustalfiyat rafa'atu radliha fa inna warshanu hayatil jima. Jima yang paling bagus-bagusnya jima yaitu istri dalam posisi terlentang. Tuh bagus sunnah Nabi. Jadi nyiumnya pemanasan dalam istri terlentang. Jadi istri terlentang lalu mengangkat kaki kedua kakinya, mengangkat dengkulnya. Ya, jadi pas istri terlentang, kaki istri diangkat lalu dipolosin kaki kita. Oscar. Mayor ada lagi. Ya. Jadi sunnah hukumnya tuh. Jadi pemanasan atau sebelum kita melakukan senggama, artinya jima, pemanasan dalam hal senggama itu istri dalam keadaan terlentang, kedua kaki diangkat. Dengkulnya kita lempar, lalu mulus kaki kita. Kali begitu. Itu sunnah hukumnya. Jejak satu bini. Kata si Dedi, si Imal yang belum kawin, aduh, udah besar ini amat ini. Lantaran ilmu, ya. Jadi yang belum kawin juga harus ada ilmunya. Nanti kalau udah berumah tangga, udah tahu prakteknya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama mulahabah, yang kedua makruh hukumnya dari dalam dari posisi samping dan sujud dan harus celentang sunnah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wasalasatun sebelum melakukan jima yang ketiga adalah mur'ata waqatil jima, menjaga waktu saat jima. Artinya menjaga waktu saat jima sebelum kita memasukkan zakar ke vagina, ay waqtil ilahi bita'uzi wa tasmiyah. Artinya harus membaca a'udzu dan bismillah. Jadi sebelum kita masuk ke waktu, jadi posisi kita walaupun kita udah pemanasan, posisinya kayaknya udah semua. Nah, tapi posisinya belum kita memasukkan zakar ke vagina si perempuan, baru kita memasukkan kaki kita ke selangkangan perempuan. Kita membaca, kasih waktu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya. Apa ini? Apa itu nih? Nah, pas udah baca audio bismillah, awas. Wahaki Zakaria Junib Farji. Lalu awas. Lalu menggosok-gosok zakar si suami ke vagina si istri. Jadi si istri ini mah yang suruh ngegosok-gosok. Dicecel punya kita. Dicecel punya kita sama si istri lalu digosok-gosok ke bibir vagina si istri. Wow, ayo minum. Ini udah saya pada kenceng amat ini. Jadi sunnah hukumnya. Pas baca audio bismillah. Ya, pas bapak baca audio bismillah. Jadi belum dimasukin posisinya ini mah. Auzubillahi
auzubillahi minasyaitonir bismillah, tapi enggak langsung dipasung dulu. Jadi digosok-gosok dulu rupanya. Antara jakar sama bibir paginya digosok-gosok, dioles-oles. Tapi syaratnya yang megang si istri. Tuh syaratnya. Kalau bukan si istri nggak sunat, nggak jadi kesunahan. Jadi si istri syaratnya. Kalau wal gomdi saja ini warna wijalika, sedangkan si istri megang jakar, si suami maka suami meremas-remas itu. Sunat. Atau menjilat-jilat. Hujan ya Allah, hujan ya Allah. Iya. Aing mah kakak kuat kalau ini ya Allah. Jadi posisinya si istri ini posisinya dalam keadaan dengkul dilengkung, kaki kita dipasukin, baca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Lalu si istri mengoles-ngoles jakar kita ke bibir vagina sambil kita menyekel-nyekel payudara si istri. Itu adab sebelum bersenggama. Ini karangan luar biasa. Saking detail-detailnya Abdurrahman Sayuti nih, begini ngarang begini. Mungkin peribahasa tidak sama kan sambil ketawa ini caranya. Lantaran yang dilakukan oleh Rasulullah seperti ini kepada Siti Aisyah. Jadi ada, kalau udah ada berarti sunnah. Tata cara yang paling baik dalam hal bersenggama.